Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, tinggal diklik aja ya, linknya udah saya share di deskripsi bawah. Pastikan teman-teman sudah join karena segala informasi-informasi penting biasanya di-share di grup Telegram itu. Teman-teman bisa juga follow akun Instagram ataupun TikTok-nya Wisdom and Invest, karena kita juga kadang-kadang share informasi di sana ya. Sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri, karena analisa yang di sini bukanlah ajakan membeli ataupun menjual, jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali juga, bikin trading plan sesuai dengan trading style-nya masing-masing ya. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk teman-teman yang tertarik mengetahui lebih lanjut sebetulnya fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Silakan bergabung ya, kita punya acara yang selalu rutin diadakan di setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Nah, ini acaranya menggunakan Zoom dan biasa linknya juga kita share di Telegram, jadi tinggal diklik lalu langsung join dengan acara Zoom-nya itu. Di sini teman-teman bisa tanya dan diskusi langsung ya. Jadi misalnya kalau mau nanya saham pun atau mau, diskusi tentang suatu saham, maka bisa langsung bergabung di situ karena di Zoom jadi bisa live langsung tanya jawab. Dan, kalau teman-teman mau mendapatkan tools yang saya gunakan ini, caranya gampang banget, ada 2 cara. Yang pertama tentunya dengan berlangganan menjadi member Wisdom and Invest ya. Kalau menjadi member maka fasilitasnya itu full. Semuanya teman-teman dapatkan, baik dari chartbot. Chartbot itu, automatic chart ya, jadi teman-teman tinggal klik, ketik-ketik, lalu chart-nya nanti keluar, di dalam chart itu udah ada trading system-nya, ada support resist-nya. Jadi teman-teman nggak bingung-bingung lagi untuk analisa, sudah dibantu dengan robot. Lalu yang kedua ada screener. Selain screener juga kita ada komunitas ya, di sana teman-teman tentunya bisa berdiskusi langsung dengan para tim dari Wisdom and Invest, juga ada stock pick dan ada update market yang biasa kita jadi market outlook ya, biasa kita share juga untuk teman-teman di member, dan masih banyak lagi deh. Nah, kalau yang kedua caranya, teman-teman bisa dapetin secara gratis. Tapi memang kalau yang gratis itu agak terbatas ya, dan gampang banget teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita ini ada 3, Sukor Sekuritas, JUC, dan NH Korindo, dan menyusul nih nanti mudah-mudahan segera nambah lagi 1. Siapakah itu? Nanti akan saya share begitu udah resmi ya, pasti teman-teman akan tahu juga kok. Buat yang mau langsung mendaftar atau buka rekening sekuritasnya bisa langsung klik linknya udah saya share juga di deskripsi di bawah. Tapi kalau mau nanya-nanya dulu, kalau teman-teman takut salah atau mau tahu kira-kira fasilitas atau, langganan apa yang cocok ya buat teman-teman, apakah buka rekening sekuritas cukup atau mau ambil fasilitasnya Wisdom and Invest. Kita pun ada beberapa harga nih. Nah, jadi teman-teman bisa nanya-nanya dulu ya, nggak jadi juga nggak apa-apa. It's okay, don't worry. Kalau belum ada budget, it's okay juga. Pantengin aja terus YouTube ini ya. Eh, oke, saya mau share dulu sedikit update. Jadi udah bulan April ya kemarin, nggak sempat bahas update tentang performa akun. Nah, teman-teman yang hadir di sini boleh dong share ya, kira-kira dari awal tahun, jadi year to date, Januari, Februari, dan Maret, kira-kira bagaimana nih update-nya, portonya teman-teman? Baguskah? Enggak kah? Di manakah problemnya? Coba sharing, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman ataupun saya bisa membagi pengalaman pribadi saya. Jadi saya mau share pengalaman pribadi saya bahwa ini 2022 sih ya, jadi saya punya 3 akun dan semuanya profit konsisten. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa juga. Jadi semoga teman-teman di sini semangat semuanya. Ini yang Januari, lalu yang ini Februari, dan yang ini adalah bulan Maretnya ya. Ini bulan Maret, saya punya beberapa akun. Nah, jadi so far so good, masih nanti kalau misalnya April sudah berakhir, saya juga akan share ke teman-teman kira-kira performa di bulan April tuh bagaimana sih. Itu saya tutupin nilainya karena
Nggak penting dan nggak relevan sebetulnya ke teman-teman juga, karena itu adalah hasil cuan saya yang menikmati sendiri, sahamnya apa juga sudah berlalu, jadi nggak perlu dilihat sebetulnya ya. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa profit konsisten itu bisa. Yang penting teman-teman disiplin dan sudah tahu nih style tradingnya tuh apa. Dan kalau misalnya teman-teman punya kesulitan, boleh ya tanya-tanya di kolom komentar, nanti saya akan coba share kira-kira problemnya apa sih dan bagaimana cara mengatasinya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa profit konsisten. Nih, nanti April kita update lagi kira-kira bagaimana. Kita lihat ini screener asingnya. Jadi foreign hari ini net buy di BRI, BNI, MDC, oil kemarin saya udah share ya, masih bagus juga. Jadi di hold aja. Antam, ICBP, Pegas, dan sebagainya. Kalau semakin ke bawah, dia semakin jadi minus, ini artinya net sell ya. Kalau yang paling atas itu net buy yang terbesar. Semakin ke bawah semakin kecil, dan jadi minus itu artinya net sell terbesarnya, yaitu di ASII itu. WNTR, TMG, Goto, dan ASII, ada BMRI juga. BMRI hari ini habis stock split. Ini ada yang request BMRI juga, nanti kita bahas aja langsung ya. Kita cek market dulu, indeksnya bagaimana secara teknikal dan secara foreign flow. Secara teknikal masih sideways di area sini, jadi selama dia nggak bikin candle low di bawah ini, di bawah kotak sini, maka masih oke ya. Mudah-mudahan konsolidasinya nggak lama-lama. Kemarin saya sempat mention bahwa biasanya konsolidasi itu sekitar 3 paling cepat 3 candle ya, atau 3 hari. Kalau pakai candle daily maka 3 hari sampai 5 atau bahkan 2 minggu. 2 minggu itu kan berarti 10 candle. Jadi kita lihat dulu dia konsolidasinya mau berapa lama. Selama dia tidak bikin candle lower low, maka masih oke ya. Mudah-mudahan lanjut terus. Foreign-nya juga masih ada. Jadi coba kita cek. Hari ini kosong ya ininya ya. Oh, jadi nggak ada foreign flow nih hari ini. Kosong nih ternyata. NBSA minus 0,4 transaction. Oke, gak apa-apa. Tapi nggak gede-gede kok. Net sell-nya kecil aja dan secara rata-rata masih ada. Jadi watch out ya, jangan sampai dia breakdown. Secara momentum, nah secara momentum sih bagus nih. Dia biru semakin menguat. Mudah-mudahan bisa naik, tapi mungkin kenaikannya agak terbatas karena di sini ada MA200 ya. Sama halnya seperti saat di sini, ini juga dia naik tapi agak terbatas nih. Tuh, sampai ke MA200. Jadi watch out ya di MA200 ini. Kalau misalnya nggak bisa breakout, berarti kita harus perbanyak lagi cash-nya untuk kita nanti serok lagi di area bawah. Masih di atas garis win line, ini jadi resist ya, 6858 dan 6956. Itu area-area resist dari IHSG kita. Jadi kalau dia nggak bisa tembus, dia turun lagi ke bawah, maka kita perbesar dulu cash-nya untuk kita serok lagi saham-saham di bawah. Saham yang pertama adalah Goto. Tuh Goto tadi net sell tuh foreign-nya ya. Kita cek secara momentum. Menggunakan chart win, jadi di hari ini saya menggunakan 2 chart, sama seperti kemarin ya, chart win secara teknikal, ini yang biasa digunakan oleh para member Wisdom and Invest, dan chart GD, ini yang biasa teman-teman nasabah yang dapatkan. Jadi kalau misalnya mendaftar secara gratis lewat sekuritas, ini chart yang teman-teman dapetin, nggak cuma ini, tapi ada chart lainnya. Tapi yang paling mudah menurut saya untuk digunakan adalah chart CGD ini. Kita lihat secara momentum ya. Secara momentum dia ada perbaikan, tapi masih merah ya. Walaupun ada potensi dia bisa mantul-mantul dikit, tapi coba kita lihat. Ini supportnya ada di 103 dan resist 119. Bentar, aku coba cek lagi lebih detail. 103 sampai 119 ya, itu areanya. Ini soalnya sudah terbentuk nih, ada yang warna magenta itu ada kan? Nah, itu menjadi trading, menjadi range areanya. Range areanya sehingga kalaupun teman-teman mau spek buy, maka bisa di 103 ini ya. Spek buy on support,
dengan support 103, kalau jebol maka exit dulu. Resist di 119. Karena momentumnya masih merah, artinya hanya untuk fast trading dulu. Dia juga masih di bawah MA 200 tuh. Udah mulai muncul ya MA 200-nya. Jadi masih downtrend ya secara major. Menggunakan chart GD, kalau chart GD ini lebih kelihatan lagi. Jadi ada area sini, dia masih sideways ya, karena bolak-balik di dalam garis ini. Sehingga kalau mau spek buy boleh, di sini supportnya 102, 103, sesuai garis warna coklat, angkanya coklat juga ya, di sebelah kanan. Dan resist yang warna hijau, maka angkanya juga warna hijau yang di sebelah kanan. Jadi dia bolak-balik di area sini, mau spek buy silakan, kalau jebol maka exit dulu. Artinya dia breakdown ya, tidak oke. Tadi support yang sudah saya sebut, resist 113, 119, 128, 132. Kita lanjut ke BBRI. Oke, BBRI. Kita pakai 3 chart deh. Karena kalau Big Bang biasanya saya suka pakai MSF. Nah, chart win kita lihat momentumnya ya. Kalau menggunakan ini tinggal lihat momentum. Momentumnya kalau misalnya berwarna titik pink artinya sideways. Kalau sideways maka segitiga hijau dan merah ini kita abaikan ya. Kita gunakan strategi sideways, yaitu BOS dan SOS. Kalau teman-teman yang udah sering lihat YouTube saya pasti tahu artinya BOS SOS itu apa, yaitu buy on support, sell on strength. Jadi buy lah di area support, kita tentuin dulu ya, dia area sideways-nya tuh seberapa besar. Di sebelah sini, ini karena udah ada garis-garis support dan resist, ini garis-garisnya angkanya yang sebelah sini, itu generate langsung buy system, jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing di mana sih supportnya, di mana sih resistnya, sudah dibantu oleh trading system kita. Dengan supportnya, ini ada angkanya ya, 4660 sampai 4900. Jadi kecenderungan dia bolak-balik di situ, teman-teman tungguin aja di area support. 470 juga ada support, boleh juga spek buy, jadi dicicil. Kalau Big Bang itu wajib money management. Sehingga teman-teman bisa beli di sini, terus beli lagi di sebelah sini kalau turun. Nanti begitu naik, udah cuan, boleh dijual ya. Itu untuk BRI, kita gunakan chart GD. Chart GD, kalau cara menggunakannya, tadi gotonya sudah ya? Oh, saya lupa jelasin soal warna ya. Jadi dari chart GD ini, biasanya yang kita lihat adalah warna. Kalau dia titik hijau artinya entry, titik merah artinya exit. Tapi kalau sideways, ingat ya, baik di chart win ataupun di chart GD, sideways itu tidak menjadi patokan lagi si titik hijau dan titik merahnya ini. Jadi walaupun menggunakan chart GD karena dia lagi sideways, kita abaikan ya titik hijau dan titik merahnya. Kita gunakan area sideways-nya aja, trading range-nya itu. Jadi support 4700, 4630 ini menjadi support, kita boleh spekulatif buy di area situ. Dan resistnya sama ya 4900, karena dia bolak-balik di situ kita pakai strateginya BOS dan SOS. Oke. Kita lanjut kenapa saya bilang suka menggunakan MSF ini, karena biasanya saya ngecekin kapan ya dia oversold. Kalau oversold biasanya ini wajiblah entry. Tuh, ketika di oversold ya, menarik sekali untuk entry. Nah, jadi menunggu aja kalau misalnya dia masuk oversold lagi, itu kesempatan banget untuk entry dan boleh entry agak besaran ya. Tapi tetap atur money management. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu KKGI. Cakep. Kita gunakan HKHKI. Kalau cakep begini biasanya saya suka pakai HKHKI. Nah, KKGI, sinyal entry-nya, ini momentumnya sudah sejak 3 bar yang lalu ya. Jadi seharusnya di sini nih entry-nya tuh 3 hari yang lalu. Harusnya sudah floating profit kalau misalnya entry-nya melihat momentum ini, maka tinggal pasang trailing stop. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi ya, karena ada momentum, volumenya juga, volumenya ternyata nggak liquid ya, KKGI ini jadi high risk. Hati-hati, cuma sektor energi ini memang lagi menarik, nggak hanya KKGI, tapi sektor energi dan oil-oilan juga batubara ya, lagi menarik hari ini.
AVG total transaksi ini di bawah 1 miliar, total transaksi hari ini juga 1 miliaran doang, sehingga ini tidak liquid, ini high risk dan sangat volatil. Jadi harus hati-hati. Buat teman-teman yang sudah entry, jangan lupa ya pasang trailing stop ataupun pasang stop loss-nya, karena kalau turunnya liar ya liar juga. Supportnya di sebelah sini nih, jauh lumayan, 408, win line-nya di 40, kita buletin ke 402 aja lah ya. Jadi 402 nih, selama dia di atas garis win 402 masih oke. Tapi kalau dia breakdown jadinya tidak oke lagi. Jadi seperti di sini ya, ini muncul ada momentum tapi begitu breakdown jadinya tidak bagus lagi. Dia mulai bergerak ke bawah. Maka ini juga kalau dia lanjut lagi maka berpeluang ke 480. Biasanya kalau saham-saham begini saya pasti pakai haki aja. Sehingga saya tahu ada nggak yang buang barang? Kalau mulai buang barang, maka saya harus ikutan keluar, betul kan? Kalau menggunakan chart GD, jadi tadi chart win-nya sudah ya, support dan resistnya sudah saya infokan ya. 408, resistnya 448 atau high hari ini, dan resist selanjutnya 480. Supportnya tadi sudah, support garis win line, oke. Kita gunakan chart GD. Chart GD sinyal entry titik hijau. Jadi di sini ya, titik merahnya belum keluar, ada resist 460 nih. Nah, kalau dia nggak bisa break, maka taking profit aja dulu juga boleh. Support, coba kita lihat supportnya 442, 442 itu yang di sini ya, 426 gitu angkanya, 426. Support selanjutnya 392, 380, dan 356. Ya, jangan jauh-jauh lah pakainya. Kita pakai deket-deket ya, karena sahamnya saham volatil, supportnya kita pakai yang deket aja. Misalnya di 426, kalau breakdown maka goodbye. Nah, haki 5 menit. Jadi biar teman-teman kelihatan, apa sih fungsinya haki ini? Jadi ini ada frekuensi analyzer itu untuk mendeteksi adanya transaksi dalam lot yang besar ya, tapi bukan menjadi sinyal entry ataupun exit. Ini hanya memberikan data bahwa ada transaksi dalam lot yang besar. Nah, si lot besar ini mau kemana? Dia mau naikin harga atau mau turunin harga? Jadi itu pentingnya si haki. Haki kalau hijau-hijau artinya HK, ada yang beli ya. Kalau merah-merah artinya ada yang jual. Dan grafik yang ini rata-ratanya adalah ya rata-ratanya. Kalau misalnya dia merah-merah-merah otomatis grafiknya pasti akan menurun. Kalau dia hijau-hijau-hijau atau ada yang HK, walaupun kecil-kecil dia pasti akan semakin meningkat. Artinya akumulasi. Kalau distribusi dia pasti akan semakin menurun. Nah, si KKGI secara 5 menit ini kelihatan ya, ada yang buang barang dan grafiknya agak menurun. Maka hati-hati, watch out. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Tuh, di sini ya. Kalau secara daily juga ada. Daily-nya HKG juga belum serius-serius banget. Karena dia belum liquid. Kalau dia volumenya semakin liquid, maka semakin menarik. Oke, jadi KKGI-nya sudah. Kita lanjut ke PMRI. PMRI ini habis stock split ya. Jadi biasanya setelah stock split, mungkin dia akan apa ya? Biasanya sideway dulu. Udah nggak ada katalis apa-apa lagi soalnya. Belum ada sentimen apa-apa lagi. Jadi untuk si BMRI kemungkinan akan sideway dulu. Momentumnya sih masih ada, masih oke, dan dia masih di atas garis win line ya, masih berpeluang untuk all time high. Biasanya banking ini sih untuk long term aja. Dengan supportnya tentu low hari ini 5.100 ya. Kalau dia breakdown artinya dia berpeluang ke 4.900. Kalau breakdown 5.100 maka berpotensi ke sini lagi nih, testing area support lagi. Sehingga ini nggak bisa untuk fast trading. Biasanya kalau mau trading seperti big bank itu harus sabar ya, tradingnya tidak setiap hari naik, tidak setiap hari turun. Jadi makanya pengaturan money management itu sangat penting sekali. Support 5.100, kalau misalnya breakdown maka jangan entry dulu, entry-nya nanti aja di lebih bawah lagi yaitu 4.900. Kalau dia mantul maka boleh buang sebagian ya. Resistnya tentu all time high-nya ya di 5.000 sekian.
Berapa sih all time high-nya? Nih, kelihatan dari sini kali. Berapa tuh? 5, ini karena angkanya sudah berubah ya. Bentar saya cekin dulu. High-nya jadi berapa? 5475, 5500. Itu menjadi all time high-nya. Oke. Kita lihat foreign flow sih ada, tapi nggak sampai signifikan banget ya. Memang waktu itu sentimennya kan karena stock split. Jadi mudah-mudahan dengan harga 5.000 ini bisa semakin naik lagi ya. Mudah-mudahan kayak BCA nih bisa balik lagi sampai berapa kali tuh stock split. BBRI juga stock split habis itu naik lagi. Si BMRI ini 5.000 mudah-mudahan naik lagi ya sampai ke 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 mudah-mudahan dan all time high terus. Karena Big Bang biasanya secara historical selalu all time high. Oke. Support di sini sama ya, 4.900 karena dia sideway maka menggunakan chart GD nggak begitu signifikan banget karena chart GD ini adalah trend follower sehingga kita harus mencari saham-saham yang ada trennya. Trennya yaitu uptrend ya, karena kalau downtrend kita nggak bisa cuan, kalau sideway juga susah cuannya. Kita harus trend following yaitu mencari saham-saham yang uptrend sehingga chart GD ini lebih cocok digunakan untuk saham uptrend. Oke. Karena banking lagi, maka saya akan share MSF lagi karena biasanya kalau untuk banking saya hobi menggunakan, saya suka banget menggunakan MSF karena ada area overbought dan oversold-nya. Sehingga setiap kali suatu saham itu oversold, saya akan entry ya. Seperti di sebelah sini. Seperti di sebelah sini. Ketika dia mulai masuk ke area-area oversold, itu biasanya menarik. Di sini juga ya, walaupun sempat breakdown lagi, tapi kalau kita atur money management, misalnya enter di sini, cicil lagi, cicil lagi, cicil lagi, begitu naik kita sudah cuan. Jadi jangan lupa, Big Bang itu pengaturan money management penting sekali. Kita lanjut ke UNTR. Untuk UNTR, kita lihat momentumnya, momentumnya sih bagus ya. Mudah-mudahan momentumnya bisa menguat lagi. Dia akan segera testing resist 30.150. Watch out di resist ini, kalau misalnya dia tidak bisa breakout, maka mungkin bisa pertimbangkan untuk taking profit sebagian ya. Tapi kalau dia bisa breakout, maka tinggal hold aja, mudah-mudahan lanjut lagi ke atas. Oke, dengan resist selanjutnya itu 33.325. Ini karena resist-resistnya udah nggak begitu kuat ya. Jadi resist selanjutnya yang lebih kuat adalah di 33.325. Di sini sih ada resist juga sih sebetulnya, tapi mudah-mudahan begitu breakout karena kopong begini, maka jalannya lebih kayak jalan tol. Mudah-mudahan langsung ke area sini ya. Oke. Ini pas-pas MA 200 juga dia lagi berjuang ya. Jadi ada 2 resist, dia berjuang harus bertahan di atas MA 200. Jangan sampai kayak begini nih, dia kembali ke atas MA 200 tapi akhirnya balik lagi ke bawah. Jadi watch out dengan pembalikan arah. Kalau misalnya dia berbentuk seperti ini lagi, dia break, habis itu malah bikin candle lower low, maka exit dulu. Dengan support garis win line 28.500, 28.275 itu area support, ataupun support trend di sebelah sini, yaitu 27.100 ya. Kita buletin di sini aja deh, biar sama dengan support secara horizontal, biasanya lebih kuat, yaitu 27.025. Saya ulang lagi ya. Area resistnya yaitu 30.150, dan supportnya 28.275, 27.025 itu area supportnya. Selama dia bertahan di sebelah sini maka masih oke, tapi kalau breakdown maka jadinya tidak bagus lagi. Chart GD. Nah, chart GD sinyal entry titik hijau di sebelah sini dia juga masih hold resist 30.150, 31.250. Kalau dia break bikin higher high terus maka hold aja ya, atau tinggal lihat aja menggunakan chart GD, candlenya masih hijau maka hold. Sinyal entry titik hijau, sinyal exit titik merah. Jadi seperti di sebelah sini, titik hijau entry, titik merah exit. Oke, sini titik hijau entry, titik merah exit. Ini juga demikian. Menunggu titik merah, kalau titik merah keluar maka exit.
Gampang ya menggunakan chart GD. Yang penting teman-teman penggunaan ngerti gitu cara penggunaan chart GD-nya jangan sampai salah. Ingat chart GD jangan digunakan saat sideway atau downtrend. Kalau chart GD sideway maka gunakan strateginya sideway. Beli di support, jual di resist. Oke. Kita lanjut ke bumi. Bumi, candle hari ini agak kurang enak ya. Candlenya seperti shooting star, volumenya di atas rata-rata, dan momentumnya jadi titik pink, artinya berpotensi untuk sideway nih. Dia belum ada momentum biru seperti di sebelah kiri sini ya. Yang bagus adalah berwarna biru Ben Hur. Jadi yang sudah punya bumi mungkin bisa dijual dulu, taking profit dulu sambil melihat nanti si buminya mau kemana ini. Dengan support kita gunakan support winline terdekat yaitu 127. Kemarin sih bertahan ya, dia di atas garis winline. Mudah-mudahan ini bertahan juga di atas garis winline. Winline-nya 127 menjadi support, tapi kalau dia breakdown artinya dia akan muncul segitiga merah dan menjadi sinyal exit. Oke. Kita lanjut ke GD. Chart GD, titik hijau sih kemarin masih hold. Jadi yang mau ikut ini maka hold aja, atau mau SOS atau sell on strength kalau misalnya besok dia testing 140 mau dijual sebagian itu juga boleh. Karena indikasinya kalau dia belum ada momentum potensinya sideway. Dan ingat yang saya bilang kalau dia sideway jangan gunakan titik hijau dan merahnya sebagai patokan, tapi buy on support dan sell on resist. Supportnya itu tentu di sebelah sini ya, sebelah sini dan sebelah sini. Atau menggunakan garis winline yang tadi juga boleh. Ini support yang paling bawah 117. Ini keramat nih, jangan sampai breakdown. Kalau breakdown maka goodbye. Oke. Lanjut, SMDR. SMDR momentumnya semakin mengecil, itu artinya baik, tapi secara candle ini harus watch out ya, karena hari ini mulai terbentuk candlenya lower low, dia breakdown dari garis winline, berpotensi karena dia belum ada momentum. Ingat ya, kalau belum ada momentum artinya hanya fast trading aja, kan belum ada momentum birunya ya. Ingat, jadi walaupun momentumnya membaik, terlihat bisa aja dia balik lagi ke sini dan menjadi titik pink. Kalau menjadi titik pink, otomatis dia akan sideways seperti di sini. Jadi kita tunggu aja ya, kalau yang mau entry atau spekulatif, tunggu aja di area support yaitu 350 dengan resist 382, 393 gitu. Jadi bisa jadi dia bergerak begini nih. Atau bisa juga dia akan ke sini dulu karena ada tren sini ya. Bisa juga ke situ, habis itu baru turun ke bawah. Jadi buy on support aja deh, semakin kalau bisa di bawah-bawah sini lebih aman ya, risikonya lebih kecil. Tadi support 350, resist 382, 393. Kita menggunakan chart GD-nya sudah exit dari kemarin, jadi belum ada entry ya, karena candlenya warna hitam. Karena kalau candlenya warna hitam artinya belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja sampai ada titik hijau lagi, atau karena terlihatnya dia bergerak di dalam garis ini, berarti potensi sideway ya. Nah, berarti kemungkinan begini. Sehingga tunggu aja nanti di area support. Kita gunakan strateginya BOS dan SOS. Yaitu 350, 344 itu area supportnya. Dengan resist 388. Kita lanjut ke DMMX. Nah, sektor tech. Kemarin sempat jalan kencang ya. Momentumnya juga masih ada. Dia lagi berjuang untuk ke atas garis winline lagi nih. Momentumnya sih masih bagus, volumenya gede banget ya. Tapi dia masih downtrend karena di bawah MA 200, jadi dia harus naik kembali dan bertahan di atas MA 200 baru bagus. Harusnya sudah exit, misalnya teman-teman entry di sebelah sini ataupun entry di sebelah sini. Hari ini dia kembali lagi ya ke atas garis winline, boleh hold dulu atau mau SOS di sebelah sini ya. Resist yang kemarin akan dites lagi. Tuh, kita lihat biar lebih jelasnya. Ini sepertinya sih inside bar nih. TMMX. Kita gunakan ini biar kelihatan lebih jelas. Volumenya saya tutup dulu.
Nah, kelihatan ya. Ini adalah candle inside bar. Dia masih begini nih pergerakannya. Sehingga gerakan selanjutnya yang akan menjadi penentu. Dia breakdown atau dia breakout. Kita menunggu itu ya, konfirmasi. Selama dia belum breakdown dari support sini, dari support, berapa ini low-nya? 725. Selama dia belum breakdown dari 725 atau closing di bawah 725, jadi konfirmasinya closing, kalau dia closing di bawah 725 jadi jelek. Tapi kalau dia bertahan di atas 725, jadinya masih oke ya. Dia masih konsolidasi. Selama konsolidasi, maka hold aja. Mudah-mudahan bisa breakout. Kalau breakout lagi artinya dia akan lanjut ke resist 915, 960, 990, 107 atau bahkan testing MA 200-nya. Momentum sih masih ada, jadi masih oke ya, masih bisa di hold aja. Kecuali breakdown yang tadi saya bilang, kalau dia closing di bawah 725, goodbye. Menggunakan chart GD, karena dia belum uptrend ya, makanya dia masih sideways, titik hijau dan titik merahnya kita abaikan dulu, kecuali dia breakout nih. Kalau breakout maka cukup menarik seperti yang tadi saya bilang. Jadi ini support, dia malah, ini support yang di sini belum kebentuk nih. 7, berapa tadi? 7, kita kembali dulu. Tadi berapa? 725 kan? 725, iya betul. Ini ya, 725, 675, dan 560. Ini nggak boleh breakdown nih. Kalau breakdown lagi dari sini mah new low lagi, maka goodbye. Dia harus bisa bertahan di atas 725 atau bahkan breakout dari 875. Ini resist ya. Oke. Jadi masih sideways. Hold aja bagi yang udah punya. Kalau mau entry spekulatif di atas 725 itu supportnya. Jadi gunakan 725. Kalau breakdown maka exit. Kita lanjut ke seger. Seger. Oke, segernya cukup menarik ya. Ini energi juga, tapi candle-nya nih yang agak nggak bagus ya. Dia muncul momentum, tapi karena sahamnya ini memang tidak liquid, ini 0,66 miliar tuh, di bawah 1 miliar, dan total transaksi hari ini juga di 1 miliaran aja, maka teman-teman kalau mau entry, mau spekulatif di area bawah aja ya. Jangan terlalu agresif, walaupun ada momentum bisa aja dia tunggu dulu ke bawah sini, habis itu baru naik lagi kenceng. Karena sahamnya tidak liquid, sehingga ini suka-suka bandarnya aja deh. Bandarnya mau naikin atau mau turunin ya, untuk seger. Kalau menggunakan chart GDE, ini candle hitam ya, jadi belum ada sinyal untuk entry. Kalau saya lihat sih, meskipun ini ada momentum, ini agak danger juga kan tidak liquid, sehingga tunggu aja di area bawah, yaitu 366 itu area supportnya. Kita gunakan hak kaki coba. Biasanya kalau yang saham begini, saya pakainya hak kaki. Secara daily belum begitu serius tuh. Kalau serius dia akan ada hijau-hijau yang cukup tinggi ya. Ini juga belum serius nih. Belum serius. Jadi tergantung bandarnya mau diangkat kemana. Ada spike, tapi kita harus menunggu ininya. Dia mau dinaikin apa enggak nih? Kalau enggak dinaikin ya susah. Oke, kita lanjut aja ke BBCA. BBCA. Oke. Semua Big Bang sentimennya kayaknya udah nggak ada lagi ya, kecuali BBRI lagi mau buyback, tapi saya juga nggak tahu apakah BBRI sudah selesai buybacknya. Nah, jadi kita gunakan teknikal aja. Secara teknikal, BCA ini masih ada momentum. Tunggu, saya lupa. Mau request foreign. Karena biasanya Big Bang itu korelasi erat ya dengan foreign flow. Selama ada foreign, masih bagus. Jadi kita cek dulu secara teknikal momentumnya masih bagus. Ini ada ekor panjang di bawah, artinya ada tekanan beli atau buyer, dorongan dari buyer, maka masih bagus ya. Selama dia di atas garis win line, ini masih bagus. Dengan support tadi low-nya di berapa? 8650. Resistnya tentu di sebelah sini nih, high yang kemarin, yaitu 8.900. Nah, ini 8625.
8625 sampai 8.900. Dia lagi sideways di area situ dulu ya. Mudah-mudahan sih lanjut naik ke atas karena tadi masih ada momentumnya. Jadi masih oke, hold aja. Ini pun bisa untuk long term, jadi don't worry. Nggak usah khawatir ya dengan Big Bang. Secara GD, candle-nya juga masih hijau, jadi masih hold sampai dia muncul titik merah atau berubah menjadi candle hitam. Tapi kalau melihat ini ada area sideways, maka mau taking profit sebagian di area sini juga boleh. Nanti baru buyback lagi di area bawah ya. Karena kalau melihat gerakan seperti ini sih masih sideways cukup lebar. Statusnya sih hold, jadi kalau mau hold boleh aja hold. Untuk stokastik, nah kenapa saya biasa menggunakan ini? Karena saya mau lihat ya, dia oversold atau overbought. Dan dia overbought, kalau misalnya dia sampai turun ke bawah, itu menjadi sinyal sell sebetulnya. Jadi agak kontradiksi antara dia ada foreign inflow dan dia ada momentum, atau dia sudah di area overbought. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang taking profit, karena ini biasanya area taking profit, maka jangan lupa ya untuk taking profit juga kalau sudah cuan. Tapi kalau belum cuan mau di hold, it's okay, don't worry. Misalnya turun sampai bawah pun don't worry, tinggal tambah aja ya. Yang penting ada duit buat nambahnya. Makanya saya bilang Big Bang itu harus pinter-pinter atur money management. Jadi secara stokastik dia sudah overbought. Ya, contoh seperti sebelah sini, di overbought di sini masih bisa naik, bisa. Kalau dia strong up, biasanya dia akan bergerak terus di area overbought ini. Jadi don't worry juga. Seperti sebelah sini, ini juga ya. Ini waktu itu kalau nggak salah stock split atau bukan ya? Saya lupa deh. Bukan ya, dividen atau apa ini? Waktu itu gap langsung naik ke atas, habis itu turun ke bawah. Lupa saya. Pokoknya dia di area ini ya, overbought. Ini juga waktu di area overbought. Sehingga harus hati-hati kalau mau SOS ya di area-area sini ataupun di area 9.000 atau menunggu dia jebol dari 80 nih. Biasa itu menjadi sinyal sell. Jadi seperti di sini. Sini ya. Nah, foreign flow-nya sih masih ada. Mudah-mudahan masih mampu untuk lanjut naik ke atas dan all time high lagi ya. BCA gitu loh. Don't worry lah, BCA bagus. Kita lanjut ke NSSS. Gede. Wah, saham baru. Kalau saham baru begini, biasanya menggunakan teknikal ini belum bisa dianalisa. Kenapa? Karena data historinya masih sedikit ya. Kan kelihatan nih nggak ada di data momentumnya. Data pixelnya juga kagak ada. Jadi kita hanya bisa membaca dari price action atau pergerakan candle. Kita bisa sih pakai time frame yang lebih kecil ya. Misalnya NSSS hourly. Jadi kelihatan chartnya lebih panjang atau bahkan NSSS 5 menit. Kalau dari hourly, kita pakai hourly aja biar nggak terlalu pendek. Hourly-nya sih masih sideways ya, dan momentumnya semakin melemah nih. Sehingga harus watch out. Nah, kalau breakdown, maka artinya goodbye. Ini karena saham baru sih. Support resist, waduh, kita pakai ini aja deh. Support resist kita gunakan support yang di sini ya. Nah, jadi tergantung nih teman-teman modalnya di berapa. Kalau baru mau entry sih saya nggak suka ya. Saham-saham seperti ini yang baru-baru IPO pergerakannya liar begini, saya biasanya kurang suka. Makanya saya tidak pernah membeli saham-saham IPO lagi, karena saya nggak suka tebak-tebak, saya nggak suka beli kucing dalam karung. Walaupun dia mau naik berapa ratus persen, saya nggak tergiur ya. Saya tetap dengan trading style saya, dengan trading system saya, makanya saya bisa profit konsisten. Karena kalau saya beli saham IPO, belum tentu saya bisa profit konsisten. Jadinya kayak berjudi. Nah, saya nggak suka seperti itu, saya sukanya kepastian. Nah, ini supportnya di 138 dan high-nya 155. Itu menjadi support dan resist ya. Supportnya 138, resistnya 155. Kalau dia closing di bawah 138 artinya goodbye. Artinya dia akan turun. Oke. Oke. Kita lanjut. Coba pakai ini deh. Kaki ya.
Tuh, kalau melihat kakinya sih sudah mulai menurun juga tuh, kan kelihatan ya. Ini ada spike, lalu dia grafiknya terus menurun. Harusnya yang bagus itu grafiknya justru menaik. Seperti kemarin ada beberapa saham IPO yang saya sempat bahas, kayak King lah, kayak apa ya, aduh catatannya sudah berubah. Kayak lupa deh saya, pokoknya dari beberapa YouTube yang kemarin ada beberapa saham IPO yang saya bahas dan naik-naik terus ya. IRSX ya kalau nggak salah. IRSX. Bukan, ada yang lain lagi. Ada yang bagus-bagus, Sage, terus apalagi tuh, lupa saya karena buku catatannya sudah ganti catatan baru. Jadi teman-teman yang penting tadi itu saya bilang ya, 138 tuh supportnya, 138. Batasin resiko di situ. Kita lanjut ke XL. Nah, XL sebetulnya masih downtrend secara long term karena di bawah MA 200 dia juga bergerak dalam channel downtrend ini ya. Nah, channel yang ini tuh enak banget kalau kita gunakan karena dia memberikan informasi sebetulnya downtrend atau sideways dan ini adalah areanya, range-nya. Apa sih range itu? Jadi kalau dia zigzag di dalam sini, ketika dia mencapai area resist trend, teman-teman bisa SOS atau jualan ya, taking profit. Ini walaupun momentumnya ada perbaikan, tapi kan dia belum ada momentum. Dia juga belum breakout dari channel, sehingga masih berpotensi dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Bisa balik ke sini lagi dan testing support. Kalau mau spec buy, maka spec buy lagi di area support sini ya. Di support berapa tuh? Kalau support trennya ini angkanya, resist trennya di sini angkanya. Jadi enak banget sudah dibantu oleh botnya untuk ngasih informasi di mana sih support trend 1810 dan 2070. Ini support trend, ini resist trend. Jadi kalau mau spec buy di dekat-dekat situ ya, dekat low sini ataupun di 1810. Coba kita gunakan chart GD, ini biasa ada supportnya tuh. Jadi 1860 atau tadi 1810 ya. Candlenya masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Sini entry, di sini exit. Oke, kita lanjut ke AISA. AISA, kita tinggal lihat titik pink tuh, langsung kelihatan kan? Gampang ya. Kalau titik pink apa? Apa teman-teman ingat atau enggak nih? Titik pink artinya potensi sideways, jadi belum oke. Yang bagus adalah momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat. Kalau merah artinya jelek. Selama dia masih merah tuh ya, berarti belum oke. Begitu dia menuju ke resist, kita harusnya SOS. Jadi dari tadi saya bilang kalau misalnya momentumnya masih merah, kalau dia mencapai resist tidak bisa breakout, maka taking profit. Ini juga nggak liquid ya si AISA. Rata-rata total transaksi hanya di 1 miliaran, artinya sahamnya high risk dan potensi untuk menjadi saham yang volatil. Nah, supportnya di mana? Supportnya di sebelah sini ya. Coba gunakan chart satu lagi yang GD. Sini supportnya nih. Tuh. Ini ada angka 141, 138. Karena dia masih sideways, maka gunakan area sideways dan strategi sideways ya. Jadi chart GD ini tidak jangan kita ikutin titik hijau dan titik merahnya. Kita gunakan area sideways-nya. Kita gunakan support dan resistnya. Ya. Karena strateginya harus jadi strategi BOS dan SOS. Dan sekali lagi dia tidak liquid sehingga ini akan volatil. Suka-suka bandarnya gitu ya. Suka-suka market makernya. Support 141, 138 kalau mau spec buy mendingan di area sana karena resikonya jadi lebih kecil dan area resistnya adalah area-area sini nih. Pakai high hari ini juga boleh nih. 155 sampai 160 ya, itu resistnya. Oke, kita lanjut ke Hexa. Hexa momentumnya juga masih merah. Wah, ini juga tidak ada transaksi nih. Ini jelek sih menurut saya, skip dulu aja. Ada sih ya bid overnya ada.
Saya nggak tahu apakah hilang-hilang atau gimana, udah mahal, ini mahal ya. Mungkin, teman-teman yang tertarik dengan Hexa ini apakah karena dia, ininya ya, high dividend ya? Iya bener, dia termasuk high dividend. Coba kita lihat kapan sih dia dividennya. Corporate action, ini mungkin investor nih. Kalau investor yang nanya, ini ya, jangan menggabungkan teknikal dengan fundamental, karena cara tradingnya akan berbeda. Kalau teman-teman memang mengharapkan dividen, so go ahead, silakan, menunggu dividennya. Tapi kalau untuk trading, no. Ini dividennya sekitar bulan 9 dan 10. Sekitar bulan 9 dan 10. Dia memang salah satu, dividen player, sehingga terserah ya, kembali ke masing-masing, kan style-nya beda-beda. Tapi kalau saya sebagai trader, saya tidak akan entry ini. Pertama, karena harganya mahal. Kedua, karena, bid offer-nya tipis. Dia tidak liquid transaksinya, sehingga saya tidak akan entry. Juga belum ada momentum, belum ada volume. Sehingga saya tidak akan entry sebagai teknikal. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah fundamentalis dan ingin menunggu dividen, maka silakan go ahead. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin trading di sini, no ya. Mendingan cari saham lain, lebih banyak saham-saham lain yang bisa kita tradingkan, bisa cuan, maksudnya bisa transaksi terus gitu. Kalau ini kan agak sulit ya. Bisanya paling kalau mau nungguin dividen ya buy and hold aja. Kalau untuk, GD, karena dia masih downtrend, ini candle-nya sih orange ya, jadi masih di hold, tapi karena dia bukan saham uptrend itu begini ya, uptrend itu pergerakan naik ke atas, maka kita, saran saya sih jangan gunakan ini. Jadi enggak, Hexa skip dulu. Sebagai trader, kita lanjut ke FAS. Pas, saham baru juga, sehingga analisa teknikal tidak menjadi maksimal ya, karena data historinya tuh belum banyak. Kita paling, akan membaca dari price action atau pergerakan candle-nya atau pergerakan harga, melihat candle yang panjang-panjang ini jarumnya, artinya sellernya banyak, momentumnya juga sudah tidak oke-oke banget karena berupa titik pink, sehingga ya hanya untuk copet-copet aja mungkin kita bisa kali ya pakai 5 menitan ya. Kalau dari chart GD ini sudah candle hitam, jadi nggak oke. Kita gunakan, coba pakai win dulu, yang hourly. Kita lihat ya, dan pakai HH. 5 menit deh. Kalau dari chart win hourly, sini ya, chart hourly, kelihatan nih momentumnya tuh semakin melemah, meskipun harganya semakin meningkat, dia momentumnya semakin melemah. Jadi watch out ya, sewaktu-waktu dia bisa terkoreksi, mulai nggak naik lagi. Kalau dari kaki kan kelihatan. Nah, enaknya menggunakan kaki 5 menit tuh seperti itu. Ketika dia sideways, ada spike, maka kita bisa entry di begitu naik, tapi karena dia saham baru ya, hanya untuk fast trading 5 menit, jadi entry, begitu entry udah cuan, jual. Karena di sini sudah mulai banyak yang jualan, sudah merah-merah-merah dan grafiknya terus menurun. Jadi watch out, bisa sewaktu-waktu dia breakdown dan terus turun ke bawah. Oke, untuk fase-nya begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Nah, jadi gimana pendapat teman-teman? Saya harapin semuanya teman-teman ada yang komen di bawah ya. Kasih masukan dan pendapat, apakah teman-teman sudah profit konsisten, problemnya di mana, dan ada kesulitan nggak dalam membaca chart? Nanti saya bisa bantu teman-teman. Oke? Semoga teman-teman semua sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Sampai jumpa. Bye!